Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan hari ini kita akan tempuh bersama sesi kelas belajar bermazmur. Dan materi untuk hari ini diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Aleluya edisi baru yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI. Materi yang akan kita pelajari bersama yaitu materi untuk Mazmur Tanggapan dan Aleluya pada Minggu Biasa yang ke-6 tahun B. Sekali lagi, Minggu Biasa ke-6 tahun B. Dan sudah hadir di studio Musika Sakra Keuskupan Manado Pater Hari Singko MSc selaku Direktur Musika Sakra, dan organis kita Saudara Dionysius Kalesaran dari Paroki Warembungan yang sekaligus adalah instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado. Secara istimewa untuk pemazmur kita hari ini yaitu Saudara Kiesa Octavianus Manopo, berasal dari Paroki Yesus Gembala Baik Paniki. Dan lebih istimewa lagi karena saudara kita ini adalah anggota atau personil kelompok Firi Gregoriani Musika Sakra, kelompok penyanyi Gregorian laki-laki yang dibina langsung oleh Pater Hari sendiri. Silakan bergabung Pater Hari, Dion, dan Kiesa. Selamat datang Pater Hari, ya, Dion dan juga Kiesa yang sebenarnya ya saya dapat informasi lebih akrab dipanggil Cesa, ya. Cesa. Apa benar demikian? Benar sekali. Cesa, ya, iya. Supaya teman-teman Cesa yang menyaksikan tayangan ini kenal benar orang ini ya dengan nama Cesa. Jadi untuk membuka kelas ini silakan Cesa ya membaca refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Mungkin ada catatan awal Pater untuk refrain Mazmur ini? Iya, sebenarnya ya tinggal dibaca kembali ya. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Jadi Engkaulah persembunyianku ya Tuhan. Saya rasa jedahnya mestinya ada di situ ya. Cuma ya memang harus hati-hati, memang ada koma juga untuk melodi ya. Tapi harus cepat ambil juga engkau pada fa la ya kan. Lalu engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Ya bagus juga ya, aku ada sol dengan titik ya kan, dengan garis. Jadi oke. Jadi engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Memang sebenarnya engkaulah persembunyianku ya Tuhan. Jadi memang menunjuk ya. Lalu kemudian berikut ada engkau melindungi aku. Sebenarnya demikian. Iya, ya. Baik. Bisa dipraktekkan ya. Refrain ini silakan dinyanyikan. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Silakan, mungkin ada komentar awal Pater untuk refrain yang dinyanyikan ini. Saya rasa bagus ya. Bagus. Cesa nyanyikan dengan bagus juga, suara yang bagus ya kan. Penggalan-penggalannya juga tepat sesuai dengan yang petunjuk. Iya, engkaulah persembunyianku ya Tuhan, itu sudah bagus Cesa buat tadi. Lalu engkau melindungi aku ya kan, itu Cesa ada ambil nafas juga dan saya rasa sangat oke di situ sehingga aku selamat. Betul. Jadi bagus.
Mungkin kita bisa minta sekali Ya, lagi. sekali lagi ya dinyanyikan supaya juga teman-teman pemazmur di rumah dan umat sekalian bisa lebih akrab dengan refrain yang masih baru ini, Brother ya. Ya. Oke. Silakan diulangi. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Ya, saya rasa roh dari refrain ini Terungkap ya, dan muncul ya, nampak ya, dengan dinyanyikan oleh Cesa dengan suara yang bagus juga, terbiasa di Gregorian. Betul. Bagus Ya. Baik, kita langsung saja ke ayat yang pertama, Cesa ya. Dibaca dulu ayatnya, rumusan ayatnya. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Baik, Pater, saya pribadi mungkin langsung terfokus di baris yang ketiga dan keempat. Itu cukup panjang, Pater. Bila digabungkan itu cukup panjang. Tapi mungkin Pater melihat sesuatu yang lain? Di baris ketiga, saya mulai saja dari baris ketiga. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saya kira bisa. Saya kira kalau pemazmur yang terlatih, dia bisa. Tapi kalau izinkan saya kembali ke baris yang pertama supaya sebentar yang ketiga. Kalau kita baca, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Memang yang menerangkan orang. Boleh sih baca berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Tetapi saya rasa bagus kalau ada aksentuasi ya di orang. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Sehingga kalau menyanyikan, Cesa coba perhatikan, mungkin juga para pemazmur yang lain, kalau bisa di orang, saya rasa boleh diberi perpanjangan not di situ. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, bukan jeda nafas ya. Berikut baris kedua, dan dosa-dosanya ditutupi. Nah, lalu dibandingkan dengan pertama dan ketiga, berbahagialah orang yang kesalahannya seterusnya. Saya rasa itu mesti jadi satu frase seperti di atas. Ya, semoga bisa ya. Semoga bisa. Tetapi berbahagialah orang yang kesalahannya lalu jeda, saya rasa tidak bisa. Berbahagialah orang yang kesalahannya lalu nafas tidak diperhitungkan Tuhan. Saya rasa bukan kalimat yang bagus. Karena kalimat bahasa Indonesia kita juga membaca berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bukan berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Betul, ya. betul. Saya rasa demikian, dan ya pencetakan sebenarnya boleh diubah ya. Saya rasa begitu. Dan selanjutnya tidak berjiwa penipu, ya satu frase kan di situ. Artinya, Pater, baris ketiga itu berbahagialah orang yang kesalahannya lalu baris baru tidak diperhitungkan Tuhan. Itu bukan berarti nafas baru ya, bukan berarti dipisahkan ya, disambung itu. Tetap dibawakan secara utuh. Ya. Baik. Semoga para pemazmur bisa, tapi kan harus latihan. Dan kita bisa coba dengan Cesa. Dengan Cesa. Oke. Silakan untuk ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bagus, ya, artinya masukan-masukan ya, petunjuk yang Pater sampaikan tadi, Cesa mampu praktekkan. Ya, saya rasa bagus diulangi untuk semua, bahwa berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Jadi kita harus membaca juga dengan jiwa ya, dengan pemahaman, dengan penuh roh juga ya.
dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saya rasa bagus kalau pemazmur membuat satu frase yang bagus di situ ya. Iya. Kalau tidak ya sayang. Iya. Tapi jangan sekali lagi jangan berbahagialah orang yang kesalahannya Ya. tidak diperhitungkan Betul. Tuhan. Lalu terakhir ya tadi bagus ya. Iya. Cesa buat yang bagus. Iya. Di baris yang panjang, Pater, baris yang ketiga, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu harus diwaspadai. Kalaupun misalnya mau ada nafas baru, itu pada kata orang mungkin ya. Iya, pada Sesudah orang kata kalau orang. terpaksa Ya. harus ada. Kalau terpaksa. Ya, daripada harus memaksa diri lalu Ya. kemudian tampil Ya, dengan tidak betul, prima. betul. Seperti kita selalu bilang kan, yang penting mazmurnya diwartakan itu yang harus. Jadi Iya. berbahagialah orang, Nafas. nafas, jeda harus di situ yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi catatan khusus juga bahwa jeda untuk ambil nafas itu tidak boleh terlalu lama ya. Iya. Tidak boleh terlalu panjang. Karena kan sebenarnya satu, berbahagialah orang yang Iya. bagaimana, orang yang demikian. Mungkin bagian itu kita bisa minta Cesa untuk menyanyikan versi yang ada nafas baru di sesudah kata orang katanya. Yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan. Oke. Yang katakanlah boleh jadi celah seandainya pemazmur umat tidak bisa membawakan secara Ya, utuh. bisa. Ya, boleh Cesa ya. Jadi ada nafas baru di sesudah kata orang. Silakan. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Iya, memang lain terasa ya, Pater, kesannya juga agak lain bila memang dibawakan secara utuh. Iya. Apa bisa kita dawat Cesa juga untuk membawakan khusus baris yang ketiga ini secara utuh, Pater? Utuh Supaya perbandingannya bisa langsung kental. bisa ya. Lebih bagus. Iya. Silakan khusus baris yang ketiga tapi dengan utuh. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Iya, Pater ya. Itulah boleh bilang cara yang paling dianjurkan ya, yang Iya. paling disarankan. Yang bagus. Ya, yang bagus dengan utuh, tidak ada nafas baru, Pater. Mungkin ya. yang seharusnya. Yang seharusnya. Seharusnya begitu. Ya. Oke, terima kasih untuk ayat yang pertama, saya. Kita lanjut, Pater, untuk ayat yang kedua. Dibaca dulu rumusan ayatnya, silakan. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidak telah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Terima kasih. Ya, Pater, mungkin ada catatan untuk ayat yang kedua ini? Ya tadi saya ikut saja yang Cesa baca, akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu. Saya rasa bagus juga di situ. Akhirnya dosa-dosaku. Ya, saya rasa bagus dibuat begitu. Daripada akhirnya dosa-dosaku jadi tawar, ya. Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, nah ini kan dua baris ini harus disatukan ya. Ya. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Ya semoga saja para pemazmur boleh membuat satu frase. Ya, nanti kita lihat bagaimana pengalaman Cesa menyanyi sebentar, ya kan? Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Oke. Ya, silakan Cesa menyanyikan ayat yang kedua. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ayat yang kedua ini Cesa membawakan dengan sangat baik ya.
tetapi memang tantangannya mirip dengan di ayat yang pertama tadi, Pater. Untuk baris 3 terutama baris yang dan ketiga dan 4. Ya. Butuh memang nafas yang sangat cukup untuk mensupport itu. Ya, saya kira di sini aku berkata itu harus jadi nafas ya. Oh ya. Baru kemudian itu yang aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku menjadi satu frase ya. Harusnya demikian. Mungkin panduannya juga kita lihat struktur kalimatnya, Pater ya. Aku berkata, koma, lalu ada apostrof pembuka, sehingga benar bahwa kalau ada nafas baru di situ itu layak juga. Ya. Oke, terima. Ya. Oke, bisa dicoba untuk nyanyian ayat yang kedua ini. Silakan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Rasanya teknik itu ya, cara itu lebih pas ya untuk Ya. pemazmur bawakan, Pater ya. Tadi di awal kita sambung ya. Iya, tadi sebenarnya di awal disambung. Disambung. Oke. Ya. Baik, terima kasih Cesa ya untuk ayat yang kedua ini ya. Dan ayat yang ketiga bisa dibacakan dulu liriknya, silakan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Baik, Pater, yang menarik untuk ayat yang ketiga ini ya, Cesa membaca dengan penuh ya tenaga, dengan penuh semangat. Ya. Mengungkapkan makna kata bersukacita, bersorak-sorai ya. Bagaimana, Pater? Ya, sangat bagus. Saya rasa terima kasih Cesa untuk memberikan contoh yang baik, yang bagus bagaimana sebenarnya membaca. Sebab dengan harus membaca dulu seperti kita buat sejak pada masa Advent pertama. Basilika ini, program Basilika ini dimulai, kelas belajar bermazmur, kita kan selalu menekankan soal membaca. Dan ya, terima kasih Cesa memberikan contoh yang baik bagi para pemazmur semuanya dengan ya memang bersukacitalah ya, bersorak-sorailah. Lalu kemudian ada lagi bersorak-sorailah, ya saya rasa bagus ya. Kalau tadi orang benar, sekarang orang jujur, ya ada puisi yang bagus juga di sini dari Mazmur ini. Nah, itu akan tergambar nanti katakanlah dengan teknik, dengan ekspresi dinamis ya. Waktu membawakan ayat ini. Iya, baris. Dinamika harus ada sebagaimana muncul dari membaca tadi. Pasti dinamika saat menyanyi itu sangat perlu di sini. Baik, kita coba saja ya ayat yang ketiga ini. Silakan, Cesa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bagus, Pater ya. Ayat yang ketiga ini dibawakan oleh Cesa, dinamika juga muncul ya, Pater. Bagus. Ada catatan, Pater? Saya rasa tidak. Nanti sebentar kita membahas sedikit. Berarti sudah pas ini untuk dibawakan secara utuh semuanya, Pak? Iya, karena saya rasa memang bagus Cesa membawa dengan semangat, dengan jiwa ya untuk semua ini. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai interpretasi atas syair-syair, atas teks dengan melodi yang ada. Betul. Baik, kini Cesa akan membawakan Mazmur secara lengkap ya, dari refrain lalu dengan semua ayatnya, tetapi akan ditanggapi, akan dibalas oleh kami sebagai umat. Oke, silakan. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi
dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah sembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Iya, terima kasih Cesa ya sudah membawakan keseluruhan Mazmur ini secara baik ya. Ya. Bagaimana Pater kita bisa langsung dengan Kita lanjut catatan ya, dengan catatan-catatan kalau dimulai ada. dari sang organis. Silakan Saudara Dika. Baik, terima kasih. Nah, menyangkut Mazmur Minggu Biasa ke-6 tahun B ini, pertama-tama saya suka melihat selain ulangan ya, ayatnya juga, dan yang mau saya bilang soal ayatnya sendiri. Agak baik di sini bahwa penulisan Mazmur yang pertama ya, penulisan ayat Mazmur di sini setiap mau dibilang akhir dari satu baris itu mempergunakan minimal tanda kutip apostrof atau garis irama, sehingga ya bisa jelas seperti yang tadi dibahas di ayat 1 baris ketiga itu, pembagiannya tidak boleh berbahagia orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu tidak bagus, karena juga kalau memang mau dilihat melodinya tidak ada tanda apostrof di situ, tidak ada tanda kutip. Nah, jadi agaknya ini membantu pemazmur untuk menarik nafas atau membagi frase dari ayat yang ada. Yang kedua masih dalam ayat, ya di baris setiap akhir baris atau mau dibilang baris terakhir, melodi di situ kan re mi fa re mi. Nah, ya mungkin agak lebih baik ya kalau saran saya sih, karena melodi sebelumnya di baris di atas ada mi, bagaimana kalau dibuat mi re supaya agak membantu umat untuk menyanyi. Tapi ya tidak apa-apa sih, re juga, hanya umat perlu latihan tanpa mungkin ada alternatif lain bantuan dan seperti mi yang tadi. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih ya. Pater mungkin bisa langsung mengomentarinya. Iya, saya menerima usulan, atau kan kita dalam proses pembelajaran ini akhirnya kita sepertinya merasa ada yang kurang ya. Dan saya rasa oke, saya setuju di mana tadi, dan tidak berjiwa penipu ya. Di situ ada kan sebelumnya sol la sol fa mi, tidak diperhitungkan Tuhan, lalu mi re dan ti ya, dan tidak ya, itu ada mi re, bagus juga. Betul. Sebenarnya bagus juga seperti itu, berarti berlaku juga untuk ayat 2 dan ayat 3, supaya pemazmur juga bisa menyanyikan dengan bagus ya. Bagaimana kalau kita bicarakan juga diampuni, lalu mi fa la, bagaimana kira-kira itu menurut organis kita? Diampuni, lalu kan coba lihat, berbahagialah, saudara, mi fa sol. Berbahagialah berikut di baris ketiga mi fa sol, dan kemudian di baris keberapa, 1, 2, 3, 4, 5 mi re yang kita pikirkan kan. Nah sekarang dan dosa-dosanya fa la, kalau
la sol fa mi diampuni, mi fa la. Bagus enggak? Dosa-dosa. Mungkin tidak ya. Mungkin khusus untuk baris yang terakhir saja Pak, sebagaimana yang Iya. dimaksudkan tadi ya. Jadi artinya memang tidak bisa diberlakukan semua. Iya. Ya kan, mi fa la kecuali mi fa sol. Lagi pula melodi baris kedua Fala Ya. itu saya rasa teman kita penulis lagu ini, Mazmur ini mencoba menarik dari melodi refrain kata. Mi fa sol sol la sol fa mi Iya. fa la. Ya. Jadi ada kesesuaian antara melodi refrain dan melodi pada ayat. Oke, itu bagus. Iya. Saya masih ada di bidang, karena kita sudah mulai dari ayat. Saya minta pendapat juga, kan kita belajar bersama Iya. ini ya. Lupa tadi kan mi fa sol mi fa sol berbahagialah. Berbahagialah kan sebenarnya tekanan di gi. Ya kan? Berbahagia. Berbahagialah. Bukan berbahagialah, Iya, ya iya, kan? iya. Sehingga mungkin sebenarnya mi fa sol Iya. berbahagialah. Iya, betul. Seperti juga saya lompat dulu ayat 2 di yang ketiga, bersukacitalah. Iya. Sehingga akhirnya mungkin Iya. ya, karena itu kan bersukacitalah, kita bicara soal tekanan. Iya. Kalau kembali ke ayat 2, tekanannya di do. Iya. Akhirnya dosa-dosaku. Ya itu kan pembahasan kita Iya. dalam Iya. kelas. Di kelas Iya. kan kita belajar, sehingga ya tetapi kita tetap ikut yang Yang ada. seperti ini. Juga kita mengapresiasi apa yang sudah dibuat, Iya. sudah disusun, dikompos oleh teman kita Iya. penulis Mazmur ini. Baik, masih ada catatan tambahan Peter soal refrainnya mungkin? Iya, saya masih ada, atau dari organis ada tentang refrain, silakan. Sudah. Oke. Langsung saja ke pastor. Ya, saya senang di sini. Coba lihat, Engkaulah persembunyianku ya Tuhan. Engkau bagus ya, Iya. karena Engkau, ya kan? Saya tahu sedikit pertanyaan saya saja. Apakah yang pertama Engkaulah? Ya, kalau sayangnya jatuhlah. Ya, Engkau adalah, Engkaulah persembunyianku. Tapi kalau dibuat seperti tadi, Fala Engkau, di sini kan mungkin Engkau contoh, atau misol Engkau sebentar Engkau. Ya. Mungkin kalau ada Engkau yang ketiga berarti sol si. Iya. Fala sol Engkau. Iya. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Ada paralel di situ ya Pak. Iya. Pola yang paralel. Ya. Betul. Jadi itu ya kan kita belajar, Iya. jadi kita singgung itu tidak masalah. Yang berikut lagi sayang, mi fa sol sol Engkaulah persembunyi. Dinyi ikan ya, vokal i hati-hati ya. Nah sol la, mi fa sol la, Engkaulah persembunyi. Sayang, tinggi ada naik, maksudnya melodi Dari naik, sol naik ke la. ada bunyi i, jadi hati-hati. Yang tadi Engkau melindungi, ya kan? Nah di sini juga memang boleh dibilang ya sejajar la, ya kan? Tetapi hati-hati, karena di sebelum itu hanya seperdelapan. Fala Engkau seolah memang tekanan sih Nah itu melindungi, tekanannya kan dilindungi. Iya. Melindungi. Betul Pak. Melindungi ya, sehingga ya hati-hati sih. Tapi ya dalam konteks sekarang, maka penyanyi atau pemazmur harus ya olah vokal cermati juga bagaimana untuk menciptakan vokal i ya, ditempatkan di mana di dalam rongga kita. Tentu saja yang tidak tajam ya betul, yang tidak terlalu ya ada ledakan untuk bunyi. Iya. Saya rasa itu saja. Oke ya. Terima kasih Pak Tan ya.
Kita lanjut ke sesi berikut untuk bagian Haleluya. Dan untuk rumusan Haleluya, melodi Haleluya ini sudah pernah kita bahas di Basilika untuk Vigili Natal, ya, Misa Natal malam. Dan untuk bahasan-bahasan silahkan teman-teman sahabat-sahabat Musika Sakra mengunjungi link tersebut, ya, konten Basilika pada program Misa Natal malam, Vigili Natal tahun B. Baik, kita bahas ayatnya saja. Ya. Silakan Cesa membacakan ayat. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Sekarang bisa ya Cesa menyanyikan khusus ayatnya saja ya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Iya, silakan ada catatan mungkin. Ya, saya rasa Bagus. bisa. Boleh. Oke. Kalau begitu kita langsung saja dari refrain Haleluya dan ayatnya, dan kami akan membalas untuk refrainnya sebagai umat. Bagus sekali ya Pater ya, Cesa membawakan Haleluya ini ya, merdu juga suaranya dan ya nafas bagus, power juga bagus ada. Iya, boleh saya tambah topik satu? Boleh, Ya, satu silakan. topik. Memang kadang-kadang bisa diperdebatkan, bisa dipersoalkan apakah vibrato perlu untuk mazmur, ya kan? Ya, suara Cesa bagus dan ada vibrato. Dan dari tadi saya diam saja karena ya kadang-kadang kan orang punya bakat atau punya talenta, ada vibra ya dalam suaranya, sementara orang lain mau berusaha ciptakan vibra mungkin belum bisa. Karena itu saya diam saja, tapi memang ini bisa menjadi satu topik pembahasan berikut tentang apakah vibra boleh dipakai. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sama sekali tidak, ada yang pikir boleh tapi dikurangi ya. Memang masalahnya adalah kalau dikurangi bagaimana ya kan, model-model seperti itu. Tapi ya sudah talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu mesti digunakan. Tinggal saya sih kalau tanya saya setuju untuk tidak pakai vibrato ya. Kalau tuh ada sekurang-kurangnya ya kalau lihat grafiknya diminimalisir seperti itu. Yang Cesa punya saya rasa kita masih boleh terima, karena itu saya diam dari awal karena saya rasa sudah cukup bagus ya. Terima kasih Pak. Nanti di kesempatan yang lain kita mungkin bisa bahas secara khusus tentang teknik vibrato ya. Oke, kalau begitu kita sudah selesai ya, kita sudah di penghujung acara ini dan disampaikan terima kasih sekali lagi Pater Hari dan Dion juga Cesa ya. Salam untuk teman-teman ya di Paniki ya, juga keluarga di rumah. Dan demikianlah sahabat-sahabat Musika Sakra, program Basilika kelas belajar bermazmur untuk materi Minggu Biasa ke-6 tahun B. Tetaplah setia dengan channel kami Musika Sakra Keuskupan Manado. Berilah tanda like ya, komentar-komentar berupa saran, masukan, kritik untuk kami pelajari, untuk kami ya bahas juga bersama untuk kebaikan program ini ke depan. Jangan lupa juga untuk membagikan konten-konten kami di akun sosial media Anda
Dan ajaklah sebanyak mungkin teman, kerabat, keluarga untuk subscribe channel kami ini. Demikian untuk keseluruhan acara ini, dan kita tutup dengan Viva la Musica, Viva Musica Sacra. Sampai jumpa.